warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu anak. Sertan dulu. Siap, Nak. Betul, dimulai. Sudah selesai. Jaga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ini kelas apa? Guru TG. Pak absen dulu ya. Siapa nama yang pertama ya? Siapa? Absen namanya? Adinda Madina. Adinda? Alif? Dua. Alma? Delpi? Fahim? Fajar? Dua. Fabri? Dina? Orasman? Kaila? Mana Kaila? Monika? Lolita? Fatlan? Iya. Manohara? Panifika. Yandra? Imam? Rangga? Halo. Naila Petani? Naila Cynthia? Naila Ika? Putri Bella? Razik? Sazi? Sari? Syafa? Syukran? Ika? Zakia? Fahri Fariski? Jadi minggu depan kita belajar apa? Kemarin tentang Korea kan? Tentang akhlak mazmumah kan? Nah, jadi kita lanjut kita empat itu tentang menghindari akhlak mazmumah. Atau ada yang tahu apa itu akhlak mazmumah? Ada yang tahu? Akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela, akhlak yang tercela. Contoh akhlak tercela itu apa? Mencuri. Akhlak yang termasuk mazmumah. Akhlak tercela kalau bahasa Indonesia. Yang pertama yang termasuk akhlak tercela itu atau akhlak mazmumah itu yang pertama itu berpoya-poya. Tahu berpoya-poya gimana? Tahu? Menghamburkan uangnya atau hartanya ke benda-benda atau yang sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang berlebihan. Itu yang dimaksud dengan poya-poya.
Foya-foya, habis itu yang termasuk dengan ria. Ada yang tahu dengan ria? Masuk dengan ria. Pamer. Terus apa lagi? Pamer. Ingin terlihat wow. Ya. Ingin terlihat pintar. Ingin terlihat kaya. Ingin terlihat hidup mewah. Itu yang termasuk ria. Ria itu contohnya, ada yang tahu contohnya? Contohnya. Contoh ria. Ada tahu? Nah, Bapak kasih tahu contohnya yang pertama ya, ria. Ria itu terbagi, perilakunya terbagi menjadi dua. Ria terbagi menjadi dua. Misalnya lah ya, bapak aja lah ya. Bapak misalnya ingin berdonasi kepada bencana misalnya. Misalnya sekarang ada bencana misalnya di Sumbar. Misalnya dulu kan ada bencana gunung meletus Merapi. Bapak ingin berdonasi misalnya. Bapak udah berniat sebelum Bapak berdonasi, Bapak udah berniat ingin semua masyarakat Indonesia tahu Bapak berdonasi. Tapi Bapak udah berniat sebelum melakukan kan? Bapak udah berniat, padahal Bapak belum melakukan. Itu perilaku ria yang pertama. Jadi Bapak melakukan berdonasi, Bapak undang misalnya wartawan dari berbagai media, misalnya dari TV One, dari apa lagi, TV, dari berbagai macam. Bapak undang misalnya, biar Bapak itu tahu oleh masyarakat, Bapak itu berdonasi untuk masyarakat Sumatera Barat. Yang kedua itu ria yang kedua itu sebelum ketika misalnya contohnya ketika kita melakukan misalnya Pak tadi kan, misalnya Bapak itu melakukan donasi itu, ketika Bapak melakukan donasi itu, Bapak langsung berniat itu agar semua masyarakat tahu, atau Bapak umumkan kepada masyarakat. Misalnya kan ada itu masyarakat pemimpin misalnya datang ketika itu misalnya tidak ada media, pemimpin itu memberikan dana misalnya cuman 500.000 misalnya, itu tidak terlihat oleh masyarakat. Dan pada saat terlihat banyak masyarakat sekelilingnya, dia ingin berdonasi 10 juta. Kenapa? Karena dia malu terlihat rendah di mata masyarakat. Karena dia ingin pemimpin itu ingin terlihat wow, oh Bapak ini pasti banyak duitnya, oh Bapak ini baik misalnya. Itu termasuk perilaku ria yang kedua. Itu niatnya ketika melakukan. Yang pertama tadi, sebelum melakukan dia sudah berniat. Ria ini ialah contoh perilaku yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Perilakunya baik, tapi niatnya salah. Niatnya salah. Perilakunya tingkahnya baik kan, niatnya membantu orang. Misalnya Bapak lah, siapa namanya, Nengda kan, membantu temannya yang tidak ada kekurangan duit. Misalnya tidak ada duit belanja di kantin misalnya, Nengda ini mengasih duit supaya temannya bisa belanja. Tapi Nengda ini niatnya ingin dipuji, teman-temannya. Sengaja Naila ini ngasih depan kelas, dalam kelas, agar Naila ini dipuji, ini lagi baik,
kasih temannya menolong temannya. Misalnya, ya kan? Misalnya, di kelas ini mungkin nggak ada yang iya kan? Ada yang iya? Dia itu termasuk banyak dalam keseharian kita, misalnya dalam sholat lah. Dalam sholat misalnya kita kan sholat duha. Misalnya jaranglah sholat atau tidak pernah sholat ke masjid, cuman baring, cuman duduk cerita. Ketika ada misalnya teman, misalnya kan ada lah, misalnya laki-laki orang rumah, ada yang sukanya, ada yang sukanya perempuan, ada di masjid itu misalnya kan, jika mulai timbullah rasa orang semani untuk rajin sholat, dia terlihat, ya kan, terlihat soleh sama yang disuka sama orang semani misalnya, ya kan, misalnya itulah, itu adalah contohnya, contoh dari sifat ria. Banyak dari sekian keseharian kita, misalnya kita sering sengaja lah kita kan, misalnya dalam beda dengan dalam apa memotivasi, misalnya dalam apa kita dapat misalnya nilai ini latihan tadi misalnya belajar MTK, dia dapat 100 nilainya dan dia menunjukkan kepada temannya, tapi niat nilai ini untuk supaya temannya termotivasi agar temannya lebih rajin lagi belajar. Dan paham? Ada yang tanya? Ya. Contohnya pada tentang poya-poya. Wah. Ya. Apa yang tadi itu? Poya-poya, buang-buang uang. Apalagi akibat dari poya-poya. Miskin boros. Akibatnya, jadi akibat itu dampaknya, dampak negatifnya. Poya-poya. Rusak. Hah? Biasa dilakukan. Apa? Menyiksa atau merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Misalnya kita ini tidak cukup lah atau pas-pasan uang jajannya, tapi kita pengen terlihat belanja tiap harinya atau yang berpoya-poya dengan uang orang tua, misalnya terlihat misalnya belanja di kantin kan, belanja di kantin banyak, padahal uang yang dikasih orang tua pas-pasan atau kurang lah. Itulah sudah menyiksa diri kita, menyiksa orang tua lagi. Dampaknya itulah. Dan kalau sama dia tadi, dia itu ada dua. Ada lagi yang namanya sum'ah. Sum'ah ini lebih kurang sama ria. Lebih kurang sama ria. Cuman beda dari perilakunya aja. Jadi ria tadi ini dari tingkahnya, dia terlihat kan kalau ria. Tapi kalau sum'ah ini, kalian tahu sum'ah apa? Sum'ah ini dia terdengar sama manusia atau orang lain. Tadi ria ini dia terlihat sama orang lain. Contoh sum'ah itu misalnya siapa lagi? Payi misalnya. Payi tadi berinfak di masjid, tidak ada yang tahu temannya kan, dia berinfak sendiri, tidak ada yang tahu sama sekali. Dan Payi pergi dari masjid ke kelas, dan Payi berceritalah di kelas kepada teman-temannya kalau dia tadi
berinfak ke masjid. Nah, disitulah itu pagi itu tidak ada gunanya infaknya itu, walaupun 100 juta pun pagi berinfak tadi tidak ada gunanya, dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Itulah contohnya. Kalau mengharapkan pujian dari orang lain, itu namanya riya. Riya dan sum'ah itu sama, cuman perbedaannya tingkah atau perlakuannya. Perlakuannya membedakan sum'ah dan riya itu. Apa tadi? Sebenarnya perbedaan dari riya dan sum'ah. Riya ibadah dari orang lain. Dari orang lain. Riya ibadah dikarenakan dari orang lain. Sum'ah dikatakan Biar terdengar, orangnya mendengar tapi tidak, orangnya pagi tadi kan nggak tahu kan, lupa, cuma mendengar ceritanya dari pagi ini kan, ya enggak, dari lupa. Beda kalau siapa tadi naik ini, orangnya nampak, temannya nampak, dia ngasih uang sama temannya yang tidak ada uang tadi, ini namanya dia. Kalau si pagi tadi yang namanya sum'ah. Dan tanya, gimana Pak kalau misalnya kita sedikit dari depan orang, tapi kita kadang niat untuk riya. apa? Sedekah di depan orang. Ya, bukan orang. Kita tidak ada niat untuk riya. Itu tergantung kepada niat. Kan tadi kamu mau bilang kan niat. Niat itu yang merubah semua perlakuan kita, perbuatan kita. Dapat pahala kita atau tidak dari niat. Itu pun tergantung niat. Sholat kita, walaupun sholat 5 waktu pun sehari semalam, tapi niat kita untuk lihat manusia, ini dipuji manusia, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak dapat pahala sama sekali. Yang dapat apa? Capek. Capek dapat, pahala pun berkurang. Pahala tidak dapat lagi, capek dapat, pahala hilang lagi, dosa dapat. Itulah sangat rugi orang-orang yang melakukan riya dan sum'ah itu. Misalnya banyak kan di yang laki-laki tahu itu kan, pas sholat Jumat banyak orang yang berinfak, ya kan, berinfak, tapi disampaikan oleh pengurus masjid, tapi tidak tahu kan orangnya, tapi dengar namanya aja kan, namanya ini haji ini menyumbang ke masjid sebanyak gini misalnya. Itu kita tidak tahu kan, tidak nampak ketika mengasih uangnya, tapi kita dengar jumlahnya dan nama orangnya disampaikan oleh pengurus masjid. Kadang ada orang tidak mau namanya dibilang, tapi disampaikan dengan hamba Allah misalnya. Itu kenapa orang begitu bilang hamba Allah? Karena dia takut termasuk golongan orang yang riya. Ada lagi? Ya. Apa ada video? Coba ini tonton. Contoh ini contoh apa? Iya. Termasuk kemana? Ingin terlihat di depan orang dia bersedekah, menyumbang ke masjid, terus difoto dan diupload ke media sosial. Zaman sekarang kan ada status namanya menyumbangkan dana di masjid sebesar 15 juta dari dokter ini. Itu contohnya.
Nah ini juga bersedekah, memanfaatkan bencana alam tadi lah, memanfaatkan bencana alam untuk bersedekah, mencari nama. Zaman sekarang banyak kan kampanye mencari nama, padahal nggak pernah sebelumnya datang sana kan. Inilah mencari nama dia supaya dia ingin atau terlihat baik, ingin dipuji oleh masyarakat. Ini juga tahu ini apa? Tandanya apa? Yang itu Sujudnya lama. ya banyak kan? Banyak yang melakukan dia ada karena memang karena melakukan sholat terlalu apa sujudnya terlalu lama banyak sekarang melakukan menggunakan dahinya dua agar terlihat soleh ahli agama banyak ahli agama dahinya hitam tahu kan banyak Usung dia ketika orang ramai. Usung dia ketika orang ramai. Ketika dia sholat sendiri dia tergesa-gesa. Ingin cepat selesai. Tapi ketika sholat berjamaah atau orang ramai nampak sama orang dia ingin terlihat soleh depan orang. Inilah contohnya. Yo coba disimak ya. Nanti ditulis di kertas lembar apa kesimpulan dari video ini. Ya nanti ditengokkan kertas ya. Nanti ya. Sabar ya, biasa ketemu Besi dulu. Sedih banget. Oh, update status gitu loh. Dia lagi apa itu? Update gitu. Lagi sholat katanya. Nah, itu masuk ke mana? Kumpulkan nanti ya. Masuk apa, Bes? Ya Allah. Bagus ya kan? Baca bukan, tapi tengok videonya. Oh my god. Ya kan kami perempuan dulu. Lagi, maaf, tanya ya.
Buat kesimpulan dari video tadi. Buat minimal 5 kali. Mungkin abaikan dia. Itu lebih ke jatuhnya. Jadi yang dia lakukan yang dulu dalam banyak jatuhnya dia misalnya ada pernah bantu misalnya ketika ada masalah yang mungkin saya udah pernah kasih uang kemarin karena kamu mau bantu saya lagi misalnya gitu kan, nah itu udah termasuk ke dia, termasuk dia dan tidak ada gunanya yang habis pun duitnya 10 juta tidak ada gunanya. Kesimpulan dari video tadi masuk mana dia kaburkah atau pokoknya kami bilang itu beda sama dia. Tadi kan ingin terdengar, dengar aja, tidak dengar orang lain. Kalau dia itu dilihat orang lain, sama dengar juga. Mari berkuliah.
dan enamnya kan terlihat biar kita kan supaya orang itu menghubungi kita. Sudah, Nek. Kamu tadi ya? Sudah semua? Dua. Jadi sebelum kita pada hari ini kita disebutkan dari materi kita hari ini itu yaitu ialah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Apa tadi yang dimaksud dengan iya? Ya, pada terbaik yang melakukan sesuatu perbuatan ibadah ingin dilihat oleh orang lain atau ingin dipuji oleh orang lain sama dengan itu dia melakukan suatu ibadah dan ia ceritakan kepada orang lain. Itulah perbedaan dia dan sum'ah. Mungkin minggu depan kita lanjut ke takabur dan hasad. Kan kedua kelasnya Gelar selesai. Ucapkan